Selamat pagi, siang ataupun malam, Ibu dosen, Ibu Yanisa dan juga Ibu Mutiara. Pada hari ini saya Arnold Dosen Pranata akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester teori akuntansi. Saya izin share screen langsung. Jadi pada ujian akhir semester kali ini Ibu memberikan 3 soal. Soal yang pertama adalah menjelaskan apa yang saya ketahui tentang 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Lalu entitas apa yang harus kompli dengan standar tersebut. Dan juga referensi atau acuan dari masing-masing standar. Nah, jawaban saya untuk soal yang pertama, 4 pilar SAK di Indonesia. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan umum. Itu biasanya digunakan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Lalu yang kedua ada SAK EP atau etap, biasanya digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Lalu ada SAK EMKM. Ini digunakan oleh UMKM ya, atau usaha mikro kecil dan menengah. Lalu ada SAK internasional untuk entitas yang beroperasi di luar negeri. Nah, untuk yang pertama ini SAK umum yang ada di bawah. SAK umum ini biasanya digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau penghimpun dana dari masyarakat. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang ada di BI gitu ya Bapak Ibu. Lalu referensi yang biasanya digunakan oleh SAK umum itu IFRS atau International Financial Reporting Standard. Jadi SAK umum ini mengacu kepada IFRS. Lalu yang kedua ada SAKEP atau etap. Biasanya digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang laporan keuangannya ini hanya untuk pemilik dan kreditor tertentu. Jadi perusahaan kecil lah yang nggak butuh publik tahu gitu. Jadi ya perusahaan kecil-kecilan. Nah, SAKEP atau etap ini memiliki acuan itu IFRS for SMEs atau biasanya IFRS untuk MKM. Jadi lebih sederhana dari SAK umum karena memang tidak untuk publik. Lalu ada SAK MKM atau seperti namanya ya sudah jelas entitasnya adalah usaha mikro kecil dan menengah. Jadi UMKM yang menggunakan SAK ini dan eh, dia mengacu atau referensinya adalah bukan berbasis IFRS tapi memang dibuat lebih sederhana karena peruntukannya hanya untuk UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nah, yang terakhir ada SAK internasional. Ini biasanya ya digunakan oleh entitas yang beroperasi di luar negeri atau pemilik afiliasi dengan perusahaan multinasional gitu. Nah, referensinya karena luar negeri ya, Bas. Jadi acuannya berbasis IFRS secara penuh. Tuh katanya IFRS Foundation pada tahun 2024. Jadi ini sudah sangat jelas kalau perusahaan multinasional menggunakan acuan IFRS. Nah, soal yang kedua, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Jadi jawaban saya yang pertama SAK Indonesia itu mengacu pada IFRS sejak 2012. Jadi hingga sekarang kita mengacu pada IFRS. Kenapa? Karena IFRS ini sudah digunakan oleh lebih dari 140 negara. Dan dia memang berbasis prinsip. Ini memberikan fleksibilitas dalam pelaporan keuangan. Makanya Indonesia lebih condong menggunakan ini daripada menggunakan US GGAP. Ini biasanya cuma digunakan di Amerika Serikat ya. Jadi cukup sedikit negara yang menggunakan karena dia berbasis aturan dengan lebih banyak detail dan preskriptif. Mungkin memang lebih cocok di sana gitu. Makanya kalau Indonesia menggunakan yang banyak digunakan oleh negara-negara lain, IFRS. Nah, lalu pertanyaan nomor 3, apakah satu standar fit to all?
Jawabannya sangat jelas, tidak ada standar tunggal. Jadi tidak ada satu standar yang bisa masuk di semua entitas karena setiap entitas punya kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya, entitas besar dengan akuntabilitas publik membutuhkan standar yang lebih kompleks dan transparan, seperti SAK umum berbasis IRFS. Lalu UMKM hanya memerlukan pelaporan sederhana. Jadi tidak perlu menggunakan SAK umum, cukup menggunakan SAK UMKM. Nah, itulah dari contoh ini aja udah kelihatan ya bahwa tidak ada satu standar yang bisa digunakan di berbagai jenis entitas. Lalu yang terakhir, contoh terakhir, perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang tidak memerlukan pelaporan keuangan yang kompleks dapat menggunakan SAK etap. Jadi untuk perusahaan kecil-kecil, nggak usah bingung bisa menggunakan SAK etap. Jadi untuk nomor 3, jawaban dari saya tidak ada standar tunggal yang mampu fit to all. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kesimpulannya Indonesia memiliki 4 pilar SHK untuk berbagai jenis entitas. Lalu standar akuntansi Indonesia mengacu pada IFRS. Dan yang terakhir tidak ada satu standar yang cocok untuk semua entitas. Sekian dari saya, Arnoldus Yan Pranata, mahasiswa akuntansi Universitas Cyber Asia. Terima kasih.